Oke, silakan Pak. Oke, selamat pagi. Saya dari kelompok Hansen dan Vincent akan membahas tentang Newton-Raphson Method. Jadi, introduction by Q. Salas pertama-tama, algoritma dari Newton-Raphson adalah metode yang paling terkenal untuk menemukan akar karena dianggap sederhana dan cepat, serta keuntungannya adalah memiliki metode konvergen secara kuadrat. Lanjut, Newton-Raphson Method sendiri adalah metode pencarian akar suatu fungsi fx dengan pendekatan satu titik di mana fungsi fx mempunyai turunannya. Metode metode ini menggunakan pendekatan satu titik sebagai titik awal. Semakin dekat titik awal yang kita pilih dengan akar, maka semakin cepat konvergennya ke akarnya. Metode Newton-Raphson juga merupakan metode iteratif yang digunakan untuk mendekati akar atau nol suatu fungsi. Menentukan akar bisa menjadi penting karena dapat digunakan untuk mengoptimalkan masalah keuangan, untuk memecahkan titik equilibrium dalam fisika, untuk memodelkan dinamika fluida, komputasi, dan lain-lain. Ini sebagai contoh dalam dunia nyata realnya. Kemudian ada grafik interpretasi dari rumus Newton-Raphson Method. Di sini terdapat garis fx dan garis tangan line atau turunannya. Di sini fx di sini sebagai garis yang lengkung dan turunannya atau tangan line di sini terlihat garis yang lurus. Di sini tangan mendekati fx dengan garis lurus yang bersinggungan dengan kurva di x1, xi. Jadi kemudian nanti akan ditarik lurus, maka jadi xi plus 1 berada pada perpotongan sumbu x dan garis singgung. Kemudian di sini ada contoh seperti cos x sama dengan 2x pangkat 3. Semuanya harus diubah ke persamaan sebelah kiri, jadi menjadi cos x kurang dari 2x pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian langkah pertama dari metode ini yaitu mengambil tebakan awal dan menggunakan fungsi dan turunan fungsi untuk menghitung tebakan berikutnya. Kemudian tebakan tadi digunakan untuk menghitung tebakan berikutnya dan seterusnya dengan cara yang sama hingga toleransi atau batas iterasi terpenuhi. Berikut adalah contoh dari Newton-Raphson Method secara video kecil atau bisa dibilang GIF. Oke. Seperti yang terlihat dari di atas, bahwa fx sebagai turunannya atau yang garis merah digunakan sebagai kemiringan untuk membantu menghitung tebakan x berikutnya. Kemudian dapat terlihat pada video kecil tersebut juga bahwa iterasi pertamanya merupakan rumus Newton-Raphson yang pertama dengan tebakan awal kita, kemudian iterasi kedua itu merupakan hasil dari iterasi pertama. Kemudian jika batas iterasi tercapai, maka kita juga dapat menggunakannya untuk mengulang perhitungan akar persamaan tersebut. Oke, selanjutnya bakal masuk ke codingnya. Di sini ada pertama-tama yang pastinya ada import NumPy dan plot atau matplotlib. Kemudian di sini ada definisi untuk persamaannya, yaitu sebagai contoh yang di sebelah kanan adalah cos
2x pangkat 3, dan turunannya untuk bagian turunan minus sin x 6x pangkat 2. Kemudian untuk Newton-Raphson algoritma sendiri, di sini ada toleransinya. Saya mendefinisikan tolerance. Tolerance ini dapat diubah sesuai kemauan kita, bisa ubah jadi 9, 10, atau bahkan 15. Kemudian iteration counternya itu 0 dari awal. Lalu kemudian ada initial guess, ini terserah kita juga, bisa negatif, positif, ataupun 0. Kemudian ada bagian main-nya di sini adalah print ini, kemudian looping-nya. Ini adalah bagian dari Newton-Raphson equation-nya sendiri. Di sini dapat terlihat. Jadi sehingga dia akan mengulang-ulang di sini, sehingga mendapatkan nilai yang paling mendekati dengan iteration-nya. Mendekati dengan toleransinya. Mohon maaf. Kemudian di bawah sini adalah bagian plotting. Ada jaraknya dari min 2 sampai 5 dan jumlahnya. Kemudian ini bagian plottingnya, dan selanjutnya bagian sini plot, plot, plot. Ini bagian limit. Jadi di sini untuk limit min 2 sampai 2 saja. Oke. Untuk bagian contoh, ini untuk contoh yang pertama, misalnya cuma seperti ini. Kemudian ada contoh berikutnya, yaitu untuk Q-Salas example 4.7 halaman 160. Nggak apa-apa. Di sini tidak terlalu kelihatan karena ada limitnya. Ini dia. Grafik yang terlihat di sini agak kelihatan juga di sini bagian itu 2,1. Di Desmos juga bisa kelihatan di sini bahwa titik di sini adalah 2,1. Kemudian berikutnya untuk yang bagian X pangkat 3 kurang 5X kurang 9, di sini juga dapat titik yaitu 2,855, 19, dan seterusnya. Jika terlihat pada grafik Desmos juga dapat terlihat di sini juga sama 28,55. Terus yang terakhir adalah untuk akar 2, persamaan untuk akar 2. Dapat terlihat seperti ini, bahwa di sini akan menghasilkan X yaitu 1,414, di mana Desmos juga menunjukkan nilai 1,414. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini waktunya masuk ya di dalam 10 menit nih, sekitar 8 menit lebih nih. Dan ini cukup menarik karena plottingnya kelihatan ya. Terus di beberapa kurva itu kurva-kurva yang sebenarnya agak bermasalah ya. Terutama tadi yang salah satu contoh Q-Salas itu yang titik nolnya itu nyinggung ya. Itu harusnya biasanya metode-metode yang lain bisa nggak ketemu tuh ya. Tapi tadi masih jalan ya. Iya, Pak. Yang ini, Pak. Iya, yang ini masih jalan nih. Jadi Newton-Raphson cukup oke ya. Terus dari segi iterasi itu cuma 17. Ya masih oke lah ya. Ini milih titik awalnya gimana sih Pak? Random banget ya? Atau gimana? Pilih satu sih, Pak, saya, Pak. Oh, Jadi dari satu. Iya. agak dekat. Iya. Kalau misalnya digeser Pak, yang kurva ini aja nih. Kurva ini kan rada parah ya. Misalnya bisa pilih titik yang kelihatan banget nggak untung nggak sih?
Terus kita lihat jumlah iterasinya berubah nggak? Kalau mau titik yang nggak untung, yang mana Pak? Bisa kebayang nggak? Kemungkinan di sini sih Pak. Kalau di atas di sini dia masih bakalan kena di 4 Pak. Harusnya sekitar yang di sini Pak. Oh iya iya, cobain Pak. Ini kalau masih di atas 4, ini bakalan masih kena ini Pak. Bagian di 4 nih Pak. Hmm. Terus kalau bagian sebelah -1, mundur ke belakang. Nah, itu iterasinya juga cukup kecil sih karena di ujung-ujung kiri sama kanan agak curam ya, jadi jumlah iterasinya cukup dikit sih. Kalau kalau di sini Pak di apa dekat sekitar -1 geser sedikit ke kanan itu pas di puncaknya. Kalau di situ dia kan langsung mental jauh ya Pak ya. Pak. Nah itu terus jumlah iterasinya jadi parah nggak? Terus dia mentalnya kemana gitu? Ke kanan jauh atau ke kiri jauh? Itu -0,8 kali ya atau 0,7, cobain aja. Iya. Yeah. Masih aman tuh Pak. Oh dia mental kiri jauh. Mental ke kiri Pak. Iya. Yeah. Mental ke kiri aman karena terus habis itu curam ya. Iya Pak. Kalau mau dibuat mental ke kanan 0, berapa tuh ya? 0,7 kah? Nah, 0,7 udah hilang Pak. Hilang tuh maksudnya apa? Ini udah dia nggak dapat definisi lagi Pak. Kayak udah kekurangan dia Pak. Kayak Oh, yang tadi saya ini bilang Pak. kelihatan FX-nya nih hancur banget nih berapa 8 Dia juta tiba-tiba something ya. lompat, tiba-tiba lompat ke 4 Pak. Kemudian plotnya nggak muncul Pak. Oh, tapi kalau kita lihat ini kan iterasinya di print ya, apa yang terjadi sih sebenarnya? Dia X-nya langsung mental ke 54 ya. Terus FX-nya jadi luar biasa besar, tapi dia terus masih mendekat sih. 54, 41, turun terus sampai 4. Berarti sebenarnya dia tetap ketemu sih 4 tuh ya. Iya Pak. Batas iterasinya range-nya berapa Pak? Apa memang dibatasin cuma 17 ya? Saya nggak batasin sih Pak. Saya batasinnya cuma toleransi Pak. Jadi Toleransi error ya. selama dia masih 000-nya ini ada 9, masih bisa jalan Pak. Selama belum 009. Oh, ini karena pakai while terus dia ngitung toleransinya ya. Jadi dia nggak pakai for loop ya. Iya Pak. Nah, tapi dia tuh gagal plot karena sumbu plotting kurvanya 54 itu di luar range kali. Plottingnya gimana sih plotting kurvanya? Harusnya bisa Pak. Harusnya bisa plotting juga Pak. Itu Habisnya plottingnya tidak terpengaruh sama bagian loopingnya Pak. Jadi kayak ini masih jalan gitu Pak. oh dia masih jalan. Kayak ini masih jalan cuma broken gitu Pak. Tapi kan Coba saya run lagi. toleransinya udah masuk tuh. Iya. Toleransinya udah masuk, dia udah berhenti sih. Cuman plottingnya kayaknya yang mandek ya. Iya Pak. Sepertinya Pak. Coba saya. Plottingnya pakai apa linear space itu ya? Iya pakai linear space Pak. Oh itu jalan, itu keluar plottingnya. Oh, Membingungkan. iya iya iya, itu interesting sih. Tapi ya kelihatan sebenarnya Newton-Raphson itu cukup robust ya, walaupun dikasih sesuatu yang susah kurvanya, terus dipaksa supaya pilih yang nggak beruntung terus mental.
Tapi kalau di ujung itu cukup curam, dia balik ke jalan yang benar itu cukup cepat juga ya. Kalau Iya, Pak. bisection kalau sampai mental nggak keruan dia nggak bisa baliknya lama. Cuman bisection tuh bagusnya nggak mental. Kalau Newton Raphson memang bisa mental sih. Oh ini banyak banget iterasinya. Ini saya kasih ininya loopingnya 50, Pak, maksimal. Oh iya itu Jadi rata-rata jadi setelah setelah belasan itu eh, errornya udah nggak membaik lagi sih ya, di sekitar tempat yang sama aja sih dia. di sini udah paling dekat, Pak. Iya, 18. setelah 18 dia udah selesai sebenarnya. Oke, Pak Hansen, thank you. Interesting sekali ininya. Ada pertanyaan atau komentar dari Bapak-bapak tentang kelakuannya Newton Raphson? Oke, kalau nggak ada, saya sampai di sini recordingnya ya.